Up Corner. Still Open Point 5 Radio The News Station. Selamat siang Upmania. Seperti yang sudah diinformasikan di Up Corner sesi kedua, Santi akan mengundang BPJS Ketenagakerjaan khususnya dari Semarang Pemuda, dan kita akan ngobrolin tentang bagaimana pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di tengah pandemi. Di ujung Instagram kami sudah ada Ibu Herni Hartati. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kacap Semarang Pemuda. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang Mbak Santi, alhamdulillah sehat ini. Full Alhamdulillah. Ya. Pokoknya grit Ibu ya, semangat. Baik, Ibu, ini kan lagi padat banget untuk BPJS Ketenagakerjaan Ibu ya, karena ada sebuah informasi atau kebijakan dari pemerintah bagi tenaga kerja yang di bawah 5 juta ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan kalau tidak salah Ibu ya. Oke. Nah, Ibu, sebelum kita membicarakan itu, karena sudah ada pertanyaan seputar itu juga, begitu ada flyernya Ibu muncul di media sosial, ini pertanyaan sudah bertubi-tubi, Bu. Banyak ditunggu rupanya. Iya, betul. Ternyata kehadiran Ibu ini ditunggu banget ya. Ibu, bagaimana dari secara umum pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan sendiri selama pandemi ini, Ibu Herni? Baik, terima kasih sekali Mbak Santi. Ini suatu kesempatan bagus buat kami, buat share bagaimana di tengah pandemi ini kami memberikan pelayanan Mbak Santi. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya di Semarang Pemuda, tapi di seluruh Indonesia itu memang sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan apapun kondisinya, gitu ya, apapun kondisinya. Tentu memang ada penyesuaian, kita perlu adaptasi nih dengan kondisi-kondisi yang ada ya. Jadi memang semula kami full tatap muka, orang layanan perlu datang dengan kami, mau tidak mau dengan kondisi ini kita perlu melakukan penyesuaian. Dan memang BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan layanan, bahkan sejak awal pandemi sampai sekarang itu tetap memberikan layanan full, bahkan juga karena adanya menyikapi adanya kondisi-kondisi selama pandemi yang membuat perekonomian juga terdampak tentu saja, dan banyak peserta yang memerlukan dana yang semula tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan, kami juga menyikapinya dengan layanan yang berlipat meskipun kondisi ini. Gitu. Jadi utamanya nih di BPJS Ketenagakerjaan, Mbak Santi, ada 4 program. Program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Dari 4 layanan ini semua tetap berjalan. Untuk jaminan kecelakaan kerja tetap berjalan karena kami memiliki jaringan kerjasama dengan berbagai rumah sakit, sehingga layanan tetap berjalan seperti biasa. Kemudian untuk jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang semula interaksinya tatap muka secara langsung, ini sekarang kita bagi. Jadi ada yang tatap muka langsung untuk hal-hal yang mereka tidak dapat mengakses secara online, tapi juga untuk beberapa kasus yang memang diperlukan tatap muka langsung. Jadi ada 3, yang satu tatap muka, yang nomor 2 dengan layanan online, dan ini benar-benar dari rumah saja. Dari rumah saja. Oke. Dari rumah saja, tidak perlu datang ke kantor kami, karena nanti konfirmasinya juga melalui wawancara online. Kemudian yang ketiga, itu dengan kolektif yang bisa dikoordinir oleh perusahaan yang semula memperkerjakan. Jadi ada 3. Terutama ini yang sangat dibutuhkan adalah untuk layanan jaminan hari tua, Mbak Santi. Betul. Nah Ibu, flashback sedikit dan jelasin Ibu. Ini banyak juga kan Bu yang kena pemberhenti atau PHK dan lain sebagainya. Pasti mereka juga akan mencairkan jaminan hari tua atau apa ya Bu namanya? Jaminan hari tua ya Ibu ya. Nah, bagaimana kalau Santi dulu pernah punya pengalaman Ibu. Jadi lewat aplikasi BPJS Ketenagakerjaan itu untuk antri gitu ya Bu. Itu lebih mudah ya. Jadi kita datang di waktu yang tepat, tidak terlalu lama nunggu, dan ini sebetulnya salah satu
fasilitas yang diberikan saat pandemi tidak mengumpul di situ, Bu ya? Betul, ya. Iya. Betul, Nah, betul. Jadi ini sekarang lebih simpel lagi, Mbak. Karena nggak perlu, kalau yang terdahulu, ya ini adaptasi kami ya, ya. supaya peserta juga lebih mudah tanpa ada pengumpulan massa gitu ya. Ya. Yang semula hanya mengantri, jadi apa ya, daftar antrian melalui online, sekarang benar-benar klaim melalui online. Jadi peserta bisa mengakses laman lapaasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di sana nanti tinggal mengisi formulir dan mengupload berkas-berkas yang diperlukan. Ya, biasalah, KTP, kartu, kemudian kartu keluarga, surat keterangan kerja, kemudian fotonya juga. Nah, itu kemudian nanti akan mendapatkan antrian secara otomatis. Setelah berhasil mendapat antrian otomatis, pada tanggal yang tertulis di situ terdaftarnya, nanti akan mendapatkan, jika data layak, tentu akan diberitahu kapan akan dilakukan wawancara secara online. Biasanya melalui WhatsApp, video call. Jika memang belum layak, maka juga melalui email akan diberitahu pada hari antriannya bahwa memang belum bisa dilakukan proses lebih lanjut. Dan karena tadi yang layak dilakukan konfirmasinya melalui wawancara WhatsApp, ini kan dari rumah, bisa disambil masak, bisa disambil apa ya, nonton TV kali ya, bisa atau dengerin nonton drakor, Korea, Bu. Oke. Jadi ini dengerin Mbak Santi ini masih bisa. Nah, Bu Herni, ini betul-betul kita sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk pencairan itu tidak perlu datang ke sana lagi ya, karena semuanya sudah dilakukan melalui online atau menggunakan fasilitas digital ini. Baik. Ibu Herni, yang menarik dari 4 program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada anggota ini atau fasilitas kepada masyarakat, Ibu, biasanya kan mereka yang bekerja di sebuah perusahaan mungkin akan mendapatkan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Herni. Bagaimana kalau kita kayak semacam kerja production house, apa Ibu ya, kayak industri rumahan itu Ibu, apakah bisa juga mengikuti program-program dari BPJS Ketenagakerjaan ini, Bu? Ya, nih cakep sekali ini pertanyaannya. Jadi gini, pekerja di Indonesia ini kan ada bermacam-macam nih. Ada pekerja yang formal, terikat oleh suatu institusi atau perusahaan atau badan usaha gitu ya. Ada pemberi kerjanya. Namun juga ada pekerja yang mandiri atau bekerja tanpa ada, misalnya ada pemberi kerjanya gitu. Mungkin mandiri istilahnya ya. Jadi itu juga diakomodir. Jadi ada kepesertaan yang merupakan segmen penerima upah, kemudian ada juga peserta yang bukan penerima upah. Misalnya bukan penerima upah seperti itu. Jadi pekerja-pekerja mandiri ya profesional. Kemudian kalau yang pedagang, atau yang lagi marak ojol. Oh iya, betul-betul. Entrepreneur ya Bu ya. Nah itu bisa menjadi peserta dengan segmen bukan penerima upah. Pendaftarannya juga mudah, bisa online juga di website kami. Ada bagian untuk link pendaftaran secara mandiri. Iya. Seperti itu, Kak. Oke, jadi ini untuk pekerja formal atau non formal atau mandiri tadi sebutannya itu bisa juga mengikuti program-program dari BPJS Ketenagakerjaan ya Ibu ya. Karena kita kan nggak tahu Ibu ya apa yang akan terjadi gitu ya, kecelakaan kerja, kemudian juga jaminan hari tua dan lain sebagainya. Ini penting banget untuk bisa kita siapkan. Baik, Ibu Herni, kita sudah ada yang bertanya ini dari Rena. Rena bertanya tentang terkait bantuan pemerintah untuk karyawan. Betul kan Bu? Sudah ditunggu-tunggu Ibu nih. Saya tahu yang dapat ada yang sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan.
Yang saya ingin tanyakan Ibu, bagaimana jika peserta yang terdaftar mandiri atau bukan penerima upah? Apakah bisa mendapatkan bantuan atau tidak? Terima kasih. Baik, pertanyaan ini sudah mulai muncul nih, karena seperti tadi ya, pekerja ada yang penerima upah dan ada juga yang bukan penerima upah. Yeah. Baik, program ini adalah program pemerintah dan pemerintah sudah membuat program ini dengan syarat tertentu. Untuk program yang saat ini bergulir adalah dikhususkan bagi pekerja penerima upah yang aktif sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Okay. Dengan gaji kurang dari 5 juta yang terdaftar di kami. Seperti itu. Nah, jadi untuk pekerja-pekerja yang memenuhi syarat-syarat seperti ini tadi, yang program ini, BSU ini saat ini bergulir untuk mereka-mereka seperti itu. Jadi untuk yang bukan menerima upah, ini masih tanda tanya, programnya belum ada gitu ya. Programnya belum ada. Kurang tahu nih nanti apakah akan ada atau kita tunggu saja nanti bagaimana pemerintah memberikan barangkali ada pengumuman selanjutnya seperti itu. Saat ini berlaku adalah untuk mereka pekerja penerima upah yang kurang dari 5 juta dan aktif sampai dengan bulan Juni tahun 2020. Seperti itu, teman-teman. Jadi syarat utama itu tadi penerima upah, kemudian aktif menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020, Ibu ya. Kemudian dia gaji di bawah 5 juta. Itu yang sekarang yang bisa mengikuti program dari pemerintah. Tadi Ibu sampaikan BSU ya, bantuan subsidi upah kalau tidak salah Ibu ya. Betul. Okay. Baik, Rena begitu ya Rena, mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Kalau masih ada pertanyaan lagi silahkan bisa disampaikan ke WhatsApp atau lewat Instagram Live. Karena siaran kita bisa disaksikan di Instagram Live Up Radio Semarang, bisa juga Anda mendengarkan lewat live streaming kami di upradio.id. Baik, ini dari Diana di Semarang saja. Ibu, kalau ingin mencairkan JHT melalui online, bagaimana caranya? Mohon infonya ya Ibu. Baik, terima kasih Mbak Diana nih. Senang sekali nih kalau saya tuh kalau banyak yang menanyakan mengenai online gini ya. Karena memang tentu ini sejalan dengan upaya protokol kesehatan. Jadi nggak perlu berkerumun-kerumun gitu. Meskipun tetap kami masih bisa menerima yang langsung datang gitu, tapi untuk mereka-mereka yang tidak bisa mengakses lapak asik kami. Jadi program online atau selama pandemi ini diberi nama lapak asik. Sebenarnya adalah layanan tanpa kontak fisik. Namanya cukup menggoda ya Bu? Namanya menggoda dan seksi, lapak asik. Lapak asik. Lapak asik ya. Jadi Mbak Diana, yang diakses lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id. Nah, di situ nanti ada laman berisi formulir untuk mengajukan jaminan hari tua secara online. Cukup sederhana kok. Pasti teman-teman bisa mengikuti atau mendaftar melalui laman tersebut. Oke. Jadi ikutin saja apa yang ada di laman itu ya Bu ya. Seperti apa harus mengisi form-formnya. Di situ sangat sudah cukup jelas. Silakan Mbak Diana bisa berselancar saja di lapak asiknya ketenagakerjaan.go.id Bu ya. Sehingga Anda bisa mengikuti atau mencairkan JHT hanya melalui online, tidak perlu datang ke kantor BPJS. Baik, Ibu ini ada Lala. Abah Lala bukan ya? Bukan ya. Selamat pagi Ibu Herni, mau tanya. Saya kan sudah tidak bekerja. Dulu sudah mengklaim JHT Bu. Setahun yang lalu kurang lebih saya mengklaim JHT itu. Nah, lalu setelah itu bagaimana? Apakah berarti otomatis sudah tidak terdaftar sebagai peserta? Atau seperti apa Ibu? Sedangkan saya sekarang bekerja lagi di sebuah perusahaan yang baru. Baik, nah ini Mbak Lala.
untuk Mbak Lala nanti bisa saja ini nanti informasi apakah terdaftar atau tidak itu nomor satu bisa ke HRD-nya. Jadi nanti bisa ditanyakan ke HRD apakah di tempat yang baru Mbak Lala didaftarkan menjadi peserta. Karena sebenarnya ini merupakan perlindungan dasar ya, misalnya semestinya setiap pekerja itu mendapatkan perlindungan dasar berupa jaminan ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah mendapatkan informasi itu nanti bisa diketahui atau bisa meng-download aplikasi BPJS TKU. Ini aplikasi bantu yang bisa dipakai oleh para peserta untuk memonitor saldonya. Nah, itu dia. Saldo bisa digenggam setiap saat nih. Tunggu 1 tahun. Lewat aplikasi apa tadi, Bu? Lewat aplikasi? Aplikasinya BPJS TKU. Bisa di App Store, bisa di... Ini aplikasi yang juga memberikan kemudahan bagi semua anggota ya atau peserta. BPJS TKU. BPJS TKU ya. Oh iya. Nah, di situ berarti kita bisa lihat ya, Bu, saldonya sudah berapa gitu ya. Oh, ya. Berasa bahagia banget ya, Bu. Gimana? Berasa bahagia banget lihat saldo terus bergulir. Nah, bisa melihat nih, ya perusahaan saya tertib enggak nih bayarnya, saya tiap bulan tambah enggak gitu ya, seperti itu. Baik, Bu Herni, nah ini untuk mengurus artinya karyawan baru yang pindahan dari perusahaan lain, tapi kemarin dia sudah berhenti dari keanggotaan BPJS karena sudah mengklaim JHT. Ini apa yang harus dilakukan oleh perusahaan baru ini untuk mendaftarkan karyawan ini? Apakah masih bisa menggunakan kartu itu atau akan mendapatkan baru lagi, Bu? Jika memang sudah pernah diambil, pakai kartu yang baru. Tapi apabila yang semula belum diambil, bisa diteruskan. Seperti itu. Jadi, Anda sudah pernah diambil, ini Mbak Lala tadi udah diambil ya. Nanti di perusahaan itu memakai kartu dengan nomor yang baru. Tapi kalau belum, nah ini belum bisa digabungkan saja. Jadi ini istilahnya baru lagi menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan ya, Bu, si Lala ini ya, karena sudah mengambil JHT itu tadi. Baik, Ibu Herni, ada Indra sekarang di Semarang. Mas Indra, mau tanya Ibu, kalau mau cek berapa jumlah tagihan BPJS TK yang harus saya bayar per bulannya bagaimana? Baik, terima kasih. Ini Mbak, sebenarnya perlu ada pertanyaan lebih lanjut nih dengan Mas Indra. Tagihan tadi, apakah untuk yang mandiri atau yang dengan PU? Kalau dengan PU mungkin sebagai PU pemberi kerja dengan penerima upah, dan maka nanti pemberi kerja dari HRD-nya atau koordinatornya atau adminnya nanti akan memiliki AR ya, atau account representatif dari perusahaan dari BB Jam Sostek ya. Nah, di sini nanti sebagai penghubung antara pemberi kerja tadi dengan BB Jam Sostek. Nah, ini informasinya adalah antar admin tadi dengan AR kami. Seperti itu untuk mengetahui berapa tagihan tiap bulan. Karena kalau untuk pemberi kerja kan ada keluar, ada masuk, ada mungkin hari ini sama gitu ya. Jadi ada fluktuasi kepesertaan dan iurannya. Jadi komunikasinya lewat itu. Namun untuk segmen kedua yang bukan penerima upah, maka tagihannya sama saja setiap bulan. Seperti halnya saat pertama kali mendaftar, misalnya mendaftar untuk 2 program atau 3 program, gitu ya. Karena untuk bukan penerima upah atau BPU tadi, programnya bisa minimal 2, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, atau boleh tambah dengan jaminan hari tua.
ini bisa memilih ya, seperti Yeah. itu. Nah, berapa yang dibayarkan itu sama dengan saat pertama kali saya mendaftar. Misalnya, saya mendaftar dengan range gaji, katakanlah misalnya 2 juta misalnya. 2 Yeah. juta untuk mengikuti dua program kerja misalnya ya. Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Maka iurannya adalah 30.600. 15.400, maaf, 30.800 setiap bulan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada jaminan hari tua itu jumlahnya 2% dari 2 juta, 40.000 berarti ya. Yeah. Nah, berarti 70 bulan dapatkan 70.800 sama terus seperti itu. Gitu. Jadi tiap bulan sama dan boleh dibayarkan di muka, misalnya 3 bulanan atau 6 bulan misalnya seperti itu. Itu sama terus Mas Indra ya. Iya. Itu. Jadi ini kalau yang tidak penerima upah bisa bayar di muka tadi 3 bulan dulu. Nah, takut kalau nanti kelupaan gitu ya Bu ya? Oh, ya. Bisa ya. Ini tadi sudah diberikan gambaran oleh Ibu Herni sangat jelas sekali untuk 4 program itu bisa digunakan minimal 2 program dan bisa juga tambah 1 program lagi. Tadi kalau dengan iuran per bulan 70.000 sekian ratus itu sangat ini ya Bu, membuat kita semakin bisa mantap saja untuk bekerja walaupun secara mandiri, tidak khawatir kalau ada apa-apa begitu ya Bu ya. Baik, Ibu Herni, ini ada Mbak Sita. Kalau kartu BPJS TK saya hilang Ibu, bagaimana nih cara mengurusnya? Nah, oke, sekarang kan zamannya sudah digital nih ya, Mbak Dita tadi. Mbak Sita. Sekarang zamannya sudah digital, Mbak Sita. Zamannya sudah digital. Sekarang untuk kartu yang hilang itu sudah lebih mudah banget. Nggak perlu lagi nih ada laporan kehilangan, nggak perlu lagi nih buat formulir apa. Tadi caranya dengan aplikasi BPJS TKU tadi. Oke. Nah, yang pertama dilakukan, tanyakanlah saja ke HRD-nya mengenai nomor kepesertaannya. Oke. Itu saja. Lebih-lebih kalau misalnya masih punya kopinya atau apa ya, misalnya hilang masih punya kopi, udah langsung saja download BPJS TKU, kemudian daftar pengguna. Nah, kalau sudah mendapatkan akses ke sana dengan nomor peserta tadi, cetak sendiri saja. Kartu juga sudah ada di gadget kita, seperti itu. Jadi nggak perlu lagi cetak lagi. Jadi bisa cetak sendiri ya Bu ya? Betul. Oh iya. Ini berlaku untuk BPJS Kesehatan juga nggak sih Bu? Jadi melompat ke sana ya. Wah, kalau seperti itu nanti Mbak Santi buat acara dengan tetangga sebelah. Ibu Herni bisa aja. Nah Bu, ini pertanyaan menarik Ibu. Ibu BPJS Ketenagakerjaan apa BP Jam Sostek sih Bu? Dari ini sebutan ya, ini lebih enaknya, famousnya gimana untuk menyebut itu gitu mungkin Bu Herni. Baik, makasih sekali nih. Mungkin suka rancu nih ya. Memang di Indonesia kan ada 2 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, rupanya nih karena sedemikian rupa BPJS itu identik dengan sebelah gitu, sehingga akhirnya dan kami masih sering dipanggil dengan nama sebelumnya, Jam Sostek. Akhirnya kami membuat nama panggilan baru, call name baru, namanya BP Jam Sostek. Tapi sebenarnya sih sama saja, BPJS Ketenagakerjaan. Tapi call name kami sekarang BP Jam Sostek. Supaya mungkin karena sudah sekian lama dengan nama Jam Sostek, jadi masih betul. Adalah nama itu. Gitu. Iya. Jadi sama aja ya, Mbak. Saya juga dulu lebih eye-catching nama itu Bu, Jam Sostek Bu. Jam Sostek. BP Jam Sostek. Kami BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Mas Farid di Semarang,
Bu, saya belum mendaftar BPJS TK karena perusahaan saya tidak mendaftarkan karyawannya. Apakah saya bisa mendaftar secara mandiri? Kemudian itu yang dibayarkan tiap bulannya berapa? Padahal dia penerima upah, Bu. Nah, ini dia. Untuk kasus seperti ini memang banyak terjadi ya, seperti Mas Fadil tadi, ada perusahaan sebenarnya merupakan pemberi kerja tetapi belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Nah, untuk kasus seperti Mas ini atau saya catat aja ya nanti kalau ke kami, biar kami nanti melakukan pembinaan atau kepada perusahaan yang belum terdaftar. Nanti kami follow up seperti itu. Karena jika segmennya adalah penerima upah, maka sebaiknya memang tidak masuk ke yang segmen bukan penerima upah. Karena nanti ada tidak sinkron kan, dan memang berbeda peruntukannya seperti itu. Betul. Karena di sini kalau penerima upah ada tanggung jawab dari perusahaan ya Bu, berapa persen untuk membayarkan itu kepada penerima upah atau karyawannya. Jadi Mas Farid silakan mungkin diskusi dulu sama HRD-nya ya, seperti apa kok nggak didaftarkan gitu ya perusahaannya itu. Nah kalau memang mentok tidak ada solusi, bisa langsung telepon aja. Mungkin ada nomor akses yang bisa dihubungi Bu di BPJS Ketenagakerjaan. Baik ya, nanti bisa saya sampaikan nomor akses yang bisa dihubungi di kami nanti 024 nanti di akhir acara nanti saya sampaikan ya. Oke, baik. Sekarang ada Desti, Bu. Desti, BPJS TK selain program JHT ada program apa lagi? Kalau ada, bolehkah ikut lebih dari satu program? Tadi mungkin belum menjelaskan, belum mendengarkan Desti ya Bu ya. Kita ulangi lagi Bu, ada 4 program. Silakan Ibu dijelaskan kembali. Baik, Mbak Santi udah hafal nih, terima kasih. Jadi Mbak, ada 4 program BPJS Ketenagakerjaan ya, dan 4 program ini merupakan satu paket ya untuk satu paket. Nah, nanti berapa jumlah program yang bisa diikuti itu tergantung segmennya dan tergantung segmennya. Baik, program jaminan kecelakaan kerja yang pertama, kemudian jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. 2 program pertama ini diperuntukkan bagi pekerja mandiri atau program-program yang mikro sampai UKM gitu ya. Kecil mikro itu 2 program. Tapi untuk program untuk kecil, usaha-usaha kecil bisa mulai mendaftarkan untuk 3 program. Jadi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Karena kan di sini suka nih lebih banyak yang menginginkan ada program yang sifatnya seperti tabungan. Betul. Kemudian untuk yang pengusaha menengah hingga besar itu 4 program karena ada tambahan jaminan pensiun seperti itu. Jadi untuk yang sendiri, bekerja sendiri itu cukup 2, tapi boleh 3. Jaminan hari tua tadi. Ya betul. Sampai jaminan boleh 3. Tapi untuk yang pengusaha-pengusaha, usaha-usaha menengah besar itu minimal 3 atau 4. Menengah sampai besar itu 4 program sampai pensiun. Tapi untuk yang kecil dan menengah itu bisa 3 program. Seperti itu. Baik, Desti sudah cukup jelas ya. Nah, Bu Heni Santi pengen tahu nih, antara jaminan hari tua dengan jaminan pensiun bedanya apa Bu? Sama-sama nanti kan Bu? Ini untuk jaminan hari tua ini seperti tabungan ya, seperti tabungan. Seperti tabungan. Jadi nanti kita menabung, ada dari kita sendiri, ada yang dari pemberi kerja digabungkan, tapi nanti masuk ke akun masing-masing gitu ya. Seperti tabungan. Dengan saat kita berhenti bekerja atau pensiun atau PHK lah misalnya ya, itu maka kita bisa mengambil jaminan hari tua itu seperti layaknya tabungan gitu ya. Seluruh akumulasi iuran ditambah pengembangan akan ditunaikan seperti itu.
Itu untuk jaminan hari tua. Tua. Berapa jumlah yang iurkan atau ditabung sama kita itu jumlahnya 5,7% dari gaji kita. 2% merupakan dipotong dari gaji kita secara langsung, yang 3,7% merupakan kontribusi atau pembayaran dari tanggung jawab Pemberi dari upah. pemberi kerja, ya, dari pemberi kerja seperti itu. Jadi totalnya 5,7%. Nah, sedangkan seperti apa kalau pensiun? Pensiun itu seperti halnya mungkin kalau sekarang yang kita lihat pensiun itu seperti pensiunan ASN itu. Jadi tadinya seperti asuransi kalau ini. Di situ tidak ada kita nanti bakalan dapat jumlah sekian gitu, enggak ya. Tapi nantinya dengan jangka waktu kepesertaan yang ditentukan minimal 15 tahun, maka tiap bulan saat mencapai usia pensiun akan mendapatkan uang tunai bulanan. Benar-benar seperti pensiun yang selama ini dalam benak kita. Tiap bulan ada gaji padahal sudah nggak kerja gitu ya. Seperti itu. Dan itu sampai kalau diterima sendiri setelah mencapai bisa mendapatkan bulanan, kalau diterima sendiri sampai wafat. Gitu. Wafat sama seperti yang pensiunan itu. Nah, kemudian kalau JHT itu diambil dalam bentuk tunai oleh kita, kalau yang pensiun juga bisa diterima, ada beberapa penerimaannya. Bisa oleh yang bersangkutan sendiri saat mencapai usia pensiun. Kemudian bisa anak. Nah, ini untuk anak, janda atau dudanya itu kalau yang terdaftar kemudian wafat setelah mencapai kepesertaan tertentu ya, itu maka nanti ahli warisnya yang akan mendapatkan seperti itu. Atau kalau misalnya belum menikah, itu seperti itu. Tapi memang seperti halnya pensiun ini bisa menurun. Jadi kalau misalnya tadi yang terdaftar meninggal, kemudian jatuh ke tidak atau duda, kemudian mereka warisnya tadi meninggal, nanti bisa ke anak, asalkan anak itu masih dalam batas usia yang sesuai syarat. Jadi usia maksimal 20 tahun. Iya, jadi ini sama kayak pensiun-pensiun yang lain ya Ibu ya, ada syarat-syarat itu. Ini kita sudah ada di yang kita ya. Itu mungkin bedanya nggak usah jadi ASN untuk dapat pensiun ya, cukup jadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sudah akan dapat pensiun juga. Baik, Ibu Heni, masih ada pertanyaan lagi ini Bu. Vicky, untuk pembayaran bulanan kalau bayarnya telat ada sanksi nggak? Sanksi keterlambatan? Ya, ini lagi-lagi ada dua ya. Kalau misalnya nanti kepesertaan untuk dengan pemberi kerja itu ada sanksinya sih. 2% dari iuran total gitu ya, tiap bulan itu tetap ada. Nah, lain halnya dengan yang peserta mandiri. Peserta mandiri itu kepesertaannya dihitung per bulan. Jadi, andai kata ada keterlambatan, maka tapi ada grace period. Jadi ada masa tenggangnya gitu ya. Jadi sampai dengan masa tenggang itu sampai dengan 3 bulan. Jadi kalau misalnya belum membayar, kemudian kita ingin aktif kembali, selama masa tenggang, maka kita bisa langsung bayar, kemudian aktif lagi. Seperti itu. Iya. Tanpa ada sanksi, denda. Sanksi denda itu. Hanya begitu kita telat, maka kita off. Tapi masih dalam masa tenggang. Begitu kita bayarlah 5 hari berikutnya misalnya telat 5 hari, maka langsung aktif kembali. Seperti itu. Ada tambahan. Asalkan tidak lebih dari 3 bulan. 3 bulan. Ini batas fleksibilitas waktunya lama juga ya Bu, 3 bulan. Iya. Baik banget Bu. Ya, seperti itu. Utami mau tanya, kalau dari mandiri kemudian pindah ke penerima upah, apakah bisa atau dengan proses seperti apa Ibu? Ya, baik dari mandiri ke penerima upah. Nah,
Yang mandiri langsung aja sudah dihentikan, nggak usah bayar lagi. Nanti Ya. dengan sendirinya kan akan nonaktif. Mhm. Nah, kemudian dari pemberi kerja kita didaftarkan dengan kepesertaan baru dengan segmen yang lain. Seperti itu. Demikian juga halnya kalau misalnya keluar dari pesertaan yang pemberi ada penerima sebagai segmen penerima upah atau ada pemberi kerjanya ya, ada badan usahanya. Kemudian sudah keluar, kita pengen pindah lagi ke yang mandiri misalnya, juga bisa. Jadi langsung saja nanti setelah keluar kemudian mendaftar di segmen yang baru lagi. Mandiri ya. Ini juga memberikan edukasi ya Bu kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang dalam kasus pandemi ini terdampak misalnya PHK, nggak usah buru-buru mencairkan. Karena tadi Ibu Heni sudah menjelaskan ini bisa di take over dari yang tadinya penerima upah menjadi mandiri, itu ya Bu. Dan ini sangat bermanfaat sekali soalnya ya Bu untuk kepanjangan waktunya nanti ya. Betul sekali. Iya. Dan itu tadi memang betul ya, andai kata tabungan masih ada gitu ya, dalam artian dalam untuk kehidupan sehari-hari masih memungkinkan memenuhi yang ada gitu ya. Untuk tabungan JHT di BPJS BPJS Sostek ini tadi itu tidak ada administrasinya. Kemudian bankannya juga bersaing dengan tabungan di bank konvensional gitu ya. Jadi selama mungkin belum akan dipergunakan, nah monggo, sebenarnya lebih menguntungkan kalau tetap berada di BPJS Sostek. Saat nanti diperlukan, dipersilahkan untuk diambil jika memang sudah memenuhi syarat seperti itu. Betul. Iya, baik. Ini Bu, masih ada nanya nih soal bantuan tadi BSU nih Bu, dari Mbak Rini. Ibu, kalau saya baru masuk di BPJS Tenagakerjaan 3 bulan, apakah bisa mendapatkan bantuan juga dari pemerintah di program BSU tadi? Baru 3 bulan Bu. Gitu. 3 bulan itu berarti bulan berapa ya? Kalau ini dihitung mundur berarti September, Agustus, Juli. Ya. Iya, bulan 6. Belum 7 ya. Kalau bulan 7 September, Oktober, bulan Juli. Kalau masuk bulan Juli berarti karena tadi cut off-nya bulan Juni, berarti belum termasuk dalam program, Mbak. Kalau baru 3 bulan ya. Iya, betul, ya. betul. Karena kalau Anda belum beruntung. Kalau bulan Juni kemungkinan sudah didaftarkan sama perusahaannya. Iya, iya benar-benar ya Bu. Aduh, tinggal sebulan lagi ya. Karena 3 bulan berarti kalau dihitung mundur memang itu tadi ya, Juli berarti masuknya kan Mbak Rini ya. Oke. Baik, Ibu Heni, ini masih ada satu lagi nih. Kalau nggak dibuka nanti kasihan juga sudah nunggu-nunggu nih. Ibu saya Sally, Ibu mau tanya bagaimana untuk klaim karyawan yang terkena musibah kecelakaan kerja. Prosesnya berapa lama, Ibu? Oh ya, baik nih. Untuk jaminan kecelakaan kerja, ini sebenarnya kami ada 2 cara ya. Cara pertama adalah memanfaatkan jaringan pelaksana pelayanan kecelakaan kerja PLKK atau rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami, maka dengan memanfaatkan rumah sakit ini dengan administrasi yang sesuai gitu ya, maka berarti nggak perlu klaim lagi karena nanti rumah sakit yang akan melakukan klaim ke BP Jam Sostek seperti itu. Yang cara pertama. Kemudian cara yang kedua, kalau ternyata memakai biaya pribadi misalnya atau langsung oleh pemberi kerja dibayarin gitu ya, dibayarkan gitu, mendapatkan pembayaran oleh pemberi kerja, maka bisa diklaimkan secara reimburse ke BP Jam Sostek. Caranya mengisi formulirnya itu ada 2 macam, yakni formulir laporan, namanya formulir pengajuan tapi namanya laporan ya, laporan kecelakaan tahap pertama, kemudian nanti untuk pengajuan memakai laporan kecelakaan tahap kedua. Nah, nanti kemudian ditambahkan data-data pendukung, data pendukungnya adalah surat keterangan dokter,
kita juga sudah siapkan formulirnya. Kemudian dilengkapi nih, ada kwitansinya, kemudian ada bukti bahwa kecelakaan itu adalah kecelakaan kerja gitu ya. Mungkin dengan kronologi kejadiannya, bahwa kejadiannya adalah saat di kantor mungkin mengalami musibah apa misalnya ya. Seperti itu dibuat kronologinya. Kemudian tambahkan juga bukti bahwa dia aktif atau bekerja pada saat itu, lampirkan absensinya misalnya. Itu kemudian berkas tadi disampaikan ke kantor atau bisa melalui AR tadi, akun representatifnya, bisa melalui beliau itu untuk lalu lintas reimburse-nya, karena biar tidak begitu banyak yang harus datang gitu ya, lewat dikirim lewat pos juga bisa, tapi dengan konfirmasi ke kami gitu ya, seperti itu juga boleh. Nah itu saat berkas lengkap sudah kami terima, sampai dengan 7 hari kerja kami akan membayarkan seperti itu. Jadi SLA-nya itu atau standar waktunya untuk jaminan kecelakaan kerja adalah 7 hari kerja. 7 hari kerja, baik. Nah, silahkan saja untuk Anda Apminia, dimanapun Anda berada, untuk bisa mengakses pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di tengah pandemi ini. Lebih baik Anda langsung saja berselancar di lapak asik bpjs.bpjsketenagakerjaan.go.id ya Ibu ya. Dan juga jangan lupa untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi saldo Anda. Kalau Anda sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, silahkan download aplikasi BPJS TKU untuk bisa mengerti saldo Anda sudah sejauh mana dan seperti apa Anda saat ini terdaftar sebagai anggota atau peserta. Baik, Ibu Herni, pengennya kita ngobrol ya Bu ya, tapi kalau sudah ngobrol ternyata waktu harus segera kita tengok ya. Tim redaksi sudah bilang ini Bu, tim redaksi Mbak Santi sudah. Oh iya. Ibu, terima kasih banyak sudah mengganggu waktunya. Sukses selalu, jaga kesehatan Ibu. Sama-sama Mbak Santi, teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Ibu. Demikian tadi kita sudah berbincang dengan Ibu Herni Hartati. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kacap Semarang Pemuda, dan bagaimana pelayanan BPJS Ketenagakerjaan di tengah pandemi. Semoga memberikan banyak informasi kepada Anda. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.